sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun lahibala ahadun abarrabi qawlila minhu wala na'ami ya rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak sekalian yang akan memuliakan, mari kita kaji pada malam hari ini, yaitu tafsir terusannya yang kemarin. Sekarang surat Al-Falaq, dan ini sangat erat sekali kaitannya dengan doa yang kita baca kemarin malam, doa tahun baru. Sekarang mari kita baca dulu bersama-sama surat Al-Falaq. Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayo baca bareng-bareng. Saya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca surat Al-Falaq, mari kita sekarang renungkan kandungan yang ada di dalam surat Al-Falaq. Baru kita membaca tadi, kita sudah dapat pahala. Satu huruf diberi pahala 10. Kalau tadi kita hitung berapa huruf,
tinggal kalikan kali 10 pahala kebaikan. Apalagi ini tahun baru, insya Allah bisa menambah keimanan kita dengan membaca Al-Quran, bisa menambah ketakwaan kita dengan kita membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Allah berfirman, kalau Quran itu dibaca kemudian bertambah imannya, itu termasuk tanda orang mukmin yang sejati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi kalau ayat Allah itu dibaca, ya, maka bertambah imannya. Nah, itu tandanya orang mukmin yang sejati. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi orang mukmin yang sejati itu. Orang mukmin sejati kalau dengar orang baca Quran, ya, bertambah imannya. Surat Al-Falaq ini asbabun nuzulnya atau latar belakang turunnya adalah pada suatu saat Rasulullah sakit. Biasanya kalau orang sakit biasa itu bisa diobati dengan ramuan-ramuan, dengan daunan, dengan obat-obatan. Tapi ini sudah pakai obat-obatan dan daunan, kok masih sakit. Kemudian datanglah itu dalam riwayat malaikat Jibril dengan Mikail, yang Jibril nungguin ketika Rasulullah berbaring, nungguin di atasnya, di atas kepala beliau. Mikail di bawah kaki beliau. Kemudian saling bertanya itu malaikat Jibril dan Mikail, ini sakit apa? Nah, kemudian ketahuan ternyata sakitnya Rasulullah itu bukan sakit penyakit biasa, tapi memang sakitnya dibikin orang. Kalau bahasa Al-Quran disihir, ya, seperti di dalam surat Al-Baqarah itu, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi sihir, santet kalau bahasa Betawinya. Apa? Teluh. Ada santet, teluh, apa lagi? Guna-guna. Kalau bahasa Qurannya sihir. Jadi dibikin orang. Yang bikin itu orang perempuan lagi. Jadi mengikat tali, setiap tali ditiup dengan jambi-jambinya, diikat lagi, ditiup dengan jambi-jambinya sampai 11 ikatan. Kemudian ditaruh di dalam sumur, dalam kali yang ada airnya sampai airnya itu merah. Kemudian kata malaikat Jibril, ini ada di sana. Kebetulan di situ ditunjuk oleh Ummu Aiman juga, sahabat Nabi Ummu Aiman. Suruh ngambil, tolong coba kamu ambil itu di sumur yang ada di sana, di sebelah rumah itu. Nah, itu di situ ada ikatan
Jadi benang kemudian diikat-ikat sampai 11, diambil. Setelah diambil kemudian turun wahyu, disuruh membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Setelah selesai kemudian 11 bundelan itu lepas semua. Jadi membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, dibaca itu kan 11 surat itu dua-duanya itu. Nah, setelah dibaca selesai kemudian setiap baca satu ayat itu lepas. Setiap baca satu ayat lepas sampai 11 kali 11 ayat akhirnya lepas semua itu dikatakan. Dan kemudian Rasulullah sembuh. Makanya kalau kita ada yang sakit di antara kita, di samping kita minum obat, apakah obat panas atau lain sebagainya, ya kalau bisa kita baca juga Al-Fatihah, ayat kursi, Qul Falaq dan Nas. Kemudian ditiupkan di air, minta kepada Allah, minta supaya penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu asbab nuzul atau latar belakang turunnya surat Al-Falaq. Baik, mari kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah engkau hai Muhammad. Qul itu fi'il amar, amar perintah. Ya. Katakanlah engkau hai Muhammad. Bacalah kalau bahasa aslinya itu berdoalah, berlindunglah. Tapi di sini pakai kata-kata qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai falak. Falak itu waktu subuh atau waktu fajar, itu falak. Aku berlindung kepada Allah, pada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kenapa di situ kok waktu subuh yang disebut? Karena di waktu subuh itu adalah awal dari kegiatan setiap kita, kesibukan kita itu awalnya adalah di saat subuh. Maka itu dibuat istilah, walaupun yang disebut subuh maka sudah mewakili semua waktu yang ada. Gitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk khalaqa yang telah Dia ciptakan. Jadi Rasulullah berlindung, disuruh oleh Allah berlindung kepada Tuhan, kepada Allah. Berlindung dari apa? Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Karena terkadang makhluk itu ada yang berbuat jahat, maka berlindung kepada Allah. Kenapa kok berlindungnya kok kepada Allah? Karena Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha perkasa, Allah lah yang maha kuasa. Tidak ada yang lain, tidak ada makhluk lain yang bisa mengalahkan Allah. Jadi tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mohon pertolongan, mohon perlindungan hanya kepada Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin
idza waqab, dan dari kejahatan malam. Idza waqab, apabila telah gelap gulita apa malam. Ini kenapa kok malam yang disebut, kok enggak siang? Karena biasanya yang pertama ilmu-ilmu tentang sihir begitu itu biasanya itu mengerjakannya itu di malam hari. Gitu. Makanya idza waqab wa min syarri wasiqin idza waqab, malam yang disebut. Kemudian ada juga yang menafsirkan karena malam yang gelap gulita itu semuanya bisa samar karena gelapnya itu, sehingga mudah sesuatu itu kena kepada seseorang. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik itu mudah terkena. Makanya mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Ya, terkadang kalau malam itu ada duri nggak kelihatan, ada kalajengking nggak kelihatan. Makanya berlindung dari kegelapan malam. Ya. Kemudian wa min syarrin nafasati, dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup. Jadi meniup, nafasat itu asli artinya meniup. Perempuan-perempuan tukang peniup, yaitu mensihir. Nah, fil uqadi, meniup pada ikatan-ikatan atau pada buhul. Buhul itu bundelan-bundelan yang ada pada tali. Nah, ini yang jadi sasaran ketika Rasulullah itu mengucapkan ayat ini, menyampaikan ayat ini. Dari kejahatan perempuan tukang sihir yang meniup pada bundelan atau pada buhul atau pada ikatan yang ada pada talinya, upah. Makanya setelah dibacakan a'udzu birabbil falaq, lepas satu. Min syarri ma khalaq, lepas lagi satu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, lepas lagi satu. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, lepas lagi satu. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, lepas lagi satu. Wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang dengki, idza hasada, apabila dengki siapa hasid. Nah, itu surat Al-Falaq. Kemudian kaitannya adalah dengan surat An-Nas. Jadi kita baca surat Falaq dengan surat An-Nas. Apalagi di saat sekarang ini kita masuki tahun baru ini, ya. Di samping kita baca doa tahun baru kemarin, ya usahakan kita jangan lupa habis sholat, kalau bisa habis sholat kita baca Fatihah, ayat kursi, qul falaq. Nah, kalau bisa setiap habis sholat. Kalau nggak bisa setiap habis sholat, yang minimal sehari semalam sekali-sekali. Kalau nggak bisa sehari semalam, seminggu sekali-sekali. Tapi ya, minta perlindungan kok. Ya, kalau bisa mah setiap hari harus mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca dulu surat Falaq dan surat An-Nas bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. Atau kita mulai dengan kulhu dulu. Kulhu, kemudian kita baca surat Falaq, kemudian Nas. Ayo kita bersama-sama baca Fatihah, ya, biar lengkap ya, biar lengkap dalam memasuki tahun baru ini.
kita baca Fatihah, ayat kursi, kulhu 3 kali, Falaq, kemudian nanti juga saya uraikan doa awal tahun itu isinya apa. Ya. Mari kita baca dulu bersama-sama Al-Fatihah ala niyah wa inna sholihatina al-ahlu wa yaqudha ya hajatina min khawaijitina tinal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Kemarin sudah baca doa awal tahun, doa awal tahun udah ya. Biar mungkin ada yang belum, ya sekarang kita ulangi sekali lagi, nanti saya terangkan isinya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul
qadimul awwal wa ala fadlikal adimi wa judikal muawwal hadza amun jadidun qad aqdal nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadihin nafsil ammarati bisu'i wal ishtighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikrami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu doa awal tahun yang biasa kita baca setiap awal tahun, biasanya dibaca setiap tanggal 1 Muharram setelah maghrib. Tapi bisa kita tambah dengan doa yang lain. Ya, itu inti. Ya, dalam memasuki tahun baru itu intinya itu tadi. Apa isinya? Nah, ada 3 isi yang paling pokok. Sebetulnya bisa kita mulai dengan doa yang lain. Ya, umpamanya dengan kita membaca ayat kursi tadi, kemudian Qul Falaq Nas, kemudian berdoa bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, dalam memasuki tahun baru ini, jadikanlah kami orang yang bisa meningkatkan iman dan takwa. Berilah kami kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Nah, kemudian kita tambah dengan tadi. Inti dari doa tadi 3. Yang pertama, nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi. Itu yang pertama. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, perkenankanlah Engkau memberikan perlindungan kepada kami dari godaan setan, dari bala tentara setan, dan dari kekasih-kekasihnya setan. Itu yang pertama. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Kenapa? Karena setan itu selalu menggoda kita. Kita diajak mengikuti